Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang aplikasi Knowledge Management System yaitu Google Drive. Yang pertama, nama saya Laras Wulandari, lalu ada teman saya Putri Dwi Cahyani dan Salsabila. Bahasan kali ini yaitu definisi Knowledge Management System, lalu flow aplikasi KMS Google Drive, output dari aplikasi KMS Google Drive, keunggulan aplikasi KMS Google Drive, lalu kekurangan aplikasi KMS Google Drive. Apa sih knowledge management system itu? Knowledge management system itu adalah sistem dengan pendekatan untuk mengidentifikasi, menangkap, mengevaluasi, mengambil, dan berbagi semua pengetahuan dan aset dalam perusahaan. Lalu, aplikasi knowledge management system itu yaitu database, dokumen, kebijakan, prosedur, dan keahlian serta pengalaman yang sebelumnya belum pernah diambil dari masing-masing pekerja merupakan beberapa contoh aset perusahaan. Lalu manfaat knowledge management system yaitu meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan proses pengambilan keputusan, menciptakan inovasi dan perubahan, dan menghemat waktu dan biaya. Aplikasi knowledge management system. Aplikasi knowledge management system yang kita ambil kali ini adalah Google Drive. Google Drive sangat mudah untuk dimodifikasi untuk pengetahuan dan forum bagi setiap orang. Jika tim Anda ingin mengakses folder pekerja Anda, maka tim Anda harus mengajukan request akses terlebih dahulu. Hal ini tentu saja menjamin keamanan data untuk suatu tim yang akan memiliki data pribadi. Namun sebagian besar dari kita memiliki akun Google dan login di dalam akun Drive tersebut. Di dalam Google Drive, kita bisa membuat basis pengetahuan dan membuatnya available untuk umum tanpa harus masuk dan mendaftar secara khusus dengan membuat folder tersedia secara publik atau umum di webnya. Drive menawarkan aplikasi seluler asli untuk Android, iOS, dan Windows dan Mac satu lagi. Untuk memutuskan siapa saja yang mampu mengakses, melihat, mengomentari, dan mengedit dokumen yang berada di dalam Google Drive tersebut. Salah satu lambang dari Google Drive itu segitiga yang warnanya hijau, kuning, dan biru. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya, flow menyimpan file di Google Drive. Untuk menyimpan file di Google Drive, tentu sebelumnya kita harus mempunyai akun Google Drive terlebih dahulu. Cara pembuatannya sangat mudah. Kita hanya harus membuat akun Gmail, yaitu akun surat elektronik milik Google. Tentu di masa sekarang ini setiap manusia, setiap orang itu udah pasti punya akun Gmail, maksud saya. Paling tidak satu. Bahkan akun Gmail tersendiri itu bisa kita buat lebih dari satu. Setelahnya, jika kita sudah memiliki akses tersebut, kita bisa mengakses sebagai sarana akun pemilik Google dan tentu saja salah satunya yaitu Google Drive. Di sini ada flow menyimpan file di Google Drive yaitu membuat akun, kunjungi link drivegoogle.com melalui browser, masukkan akun Gmail yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari Google Drive tersendiri. Selanjutnya ada beberapa cara yang bisa kita pilih untuk mengunggah file yang ingin kita simpan. Cara pertama adalah dengan drag, drop atau menggeser file yang kita inginkan ke halaman Google Drive. Cara ini adalah cara yang termudah dan praktis. Maksudnya kita buka dari file yang ingin kita upload, tinggal diklik, tahan, lalu kita buang atau kita geser ke Google Drive. Jadi kita buka dua tab yang terpisah.
Untuk menggunakan cara ini, kita harus mencari terlebih dahulu file yang kita ingin unggah, file explorer, pilih filenya, klik, tapi jangan lepaskan tombol klik. Oh iya benar, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Setelah itu kita menunggu proses pengunggahannya. Proses pengunggahan hingga komplit dapat kita lihat di pojok kiri bawah. Di sini. Cepat atau lambatnya itu tergantung yang ada dua yang mempengaruhi. Yang pertama koneksi dan yang kedua itu besarnya file. Jadi semakin besar file yang kita upload ke dalam Google Drive itu mempengaruhi berapa lama kita upload. Tapi balik lagi, jika kita memiliki koneksi yang cukup bagus, tidak akan memakan waktu yang cukup lama. Selanjutnya review output aplikasi Google Drive akan dijelaskan oleh teman saya Salsabila. Ini baik. Dalam Google Drive, review output aplikasi Google Drive. Dalam Google Drive kita dapat mengupload, melihat, membagikan, mengedit file dengan Google Drive. Saat kita mengupload file ke Google Drive, file tersebut akan menggunakan ruang di drive kita. Meskipun kita menguploadnya ke folder milik orang lain. Jenis file yang terdapat pada aplikasi bisa berupa dokumen, gambar, audio, maupun video. Nah, yang pertama, di dalam Google Drive ini kita bisa mengupload file dan folder. Di komputer, Anda dapat mengupload dari drive google.com atau desktop Anda pribadi. Caranya yaitu yang pertama, kalau di komputer, kalian buka drive google.com, lalu kemudian di kiri atas klik baru seperti pada gambar yang kedua, lalu upload file atau upload folder. Kemudian pilih file atau folder yang ingin kalian upload. Lalu yang kedua, caranya adalah menarik file ke Google Drive. Yang pertama tentunya buka dulu drive-nya, kemudian buka folder yang ingin kalian upload, lalu drag folder tersebut ke Google Drive, maka file tersebut akan otomatis tersimpan di dalam Google Drive. Terus, yang ketiga, menggunakan Drive untuk desktop. Cara pertama yaitu install aplikasinya, kemudian di komputer Anda akan melihat folder dengan nama Google Drive. Lalu Anda bisa menarik file, folder yang ingin kalian upload ke Google Drive. Lalu Anda bisa melihatnya di Google Drive. Terus cara keempat adalah menyimpan dari tampilan cetak. Yang pertama, buka Chrome. Lalu buka halaman gambar atau file yang ingin dicetak. Seperti pada gambar kedua ya. Terus di bagian atas klik file, lalu klik cetak yang ada logo printernya. Nah, kemudian di jendela pilih simpan ke drive atau klik lihat lainnya lalu simpan ke drive. Kemudian klik simpan, maka file tersebut akan otomatis ada di dalam Google Drive. Ya, sekian. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan aplikasi Google Drive. Fitur-fitur yang menjadi kelebihan aplikasi Google Drive antara lain, satu, memungkinkan membuat dokumen. Pastinya, pada fitur ini, Google Drive memungkinkan para penggunanya untuk membuat dokumen seperti mengolah data, mengolah angka, membuat presentasi, form, dan dokumen. Yang kedua yaitu berbagi file. Google Drive memudahkan untuk berbagi file dengan orang lain, dan juga memudahkan orang lain untuk melakukan pengeditan terhadap file. Yang ketiga yaitu terintegrasi dengan layanan Google lainnya. Para pengguna layanan Google lainnya akan merasakan kemudahan dan manajemen file dari Google Drive, karena Google Drive secara otomatis terintegrasi dengan layanan Google lainnya.
Kemudian yang keempat, fasilitas pencarian. Google Drive memberikan layanan pencarian yang lebih baik, lebih cepat untuk para penggunanya dengan menggunakan kata kunci tertentu. Google Drive juga dapat mengenali gambar atau teks dari dokumen hasil scan. Yang kelima, yaitu menampilkan berbagai file. Lebih dari 30 tipe file yang dapat dibuka dan ditampilkan oleh Google Drive. Termasuk file video, file image, dan lain-lain tanpa mengharuskan pengguna untuk mengunduh dan menginstal software yang sesuai dengan tipe atau ekstensi file tersebut. Dan terakhir yaitu menjalankan kuliah, menjalankan aplikasi. Google Drive juga mempunyai kemampuan untuk menjalankan dan membagi file aplikasi favorit yang dimiliki oleh pengguna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari aplikasi Google Drive. Yaitu diantaranya, satu, jumlah kapasitas free yang hanya 5 GB. Jumlah kapasitas hanya 15 GB. Jumlah kapasitas penyimpanan gratis pada Google Drive hanya 15 GB saja. Jika melebihi dari kapasitas yang disediakan, maka diberikan penyimpanan berbayar setiap bulannya. Yang kedua, itu sangat tergantung pada jaringan koneksi internet. Karena semua sistem di Google Drive menggunakan sistem cloud, otomatis penggunaan jaringan internet sangat dibutuhkan. Jika Anda ingin masuk ke dalam Google Drive, maka dipastikan perangkat Anda sudah terkoneksi oleh internet. Yang ketiga, yaitu kelemahannya, backup data di PC masih belum optimal. Google Drive juga dapat diakses versi offline-nya pada komputer sebagai aplikasi backup data secara otomatis. Sayangnya untuk saat ini baru dapat melakukan backup pada file foto dan video saja, sedangkan untuk backup data seperti dokumen dan file-file sejenisnya belum bisa dilakukan. Yang keempat, yaitu teknologi cloud mempunyai risiko terhadap keamanan data penggunanya. Kita tidak boleh begitu saja percaya pada Google karena data-data kita belum tentu aman 100%. Selalu ada kesempatan yang digunakan untuk oknum nakal untuk mencuri data pengguna Google Drive. Dan yang terakhir yaitu masih belum banyak yang mengetahui Google Drive. Banyak orang yang belum mengetahui bahwa Google Drive bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan data yang kapasitasnya termasuk besar dan bisa diakses di mana saja tanpa harus terkena virus komputer seperti layaknya penggunaan pada flash disk. Jadi, kesimpulan dari aplikasi Knowledge Management System ini yaitu metode TI yang menyimpan dan mengambil pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman, kolaborasi, dan penyelarasan proses antara individu. Hal ini tentu saja berpengaruh dalam implementasi proses bisnis, jasa, dan produk mereka untuk menciptakan knowledge management system yang baik dan produktif, serta kompetitif yang memerlukan beberapa tools atau alat pendukung di dalamnya. Banyak tools yang gratis hingga berbayar, namun hal tersebut tidak menjadi hambatan untuk menerapkan KMS dalam bisnis kita. Perusahaan pun perlu menerapkan sistem knowledge management ini untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.